Baik, kalau ini sudah kita bergeser ke sini ya. Kemarin memang sedikit saya loncati. Jadi untuk farmakokinetika ya, kemarin juga mungkin sudah sedikit kita sampaikan untuk tahap-tahapnya tadi ya. Di tahap yang pertama tahap farmaseutik ya, kemudian tahap farmakokinetika, dan yang terakhir adalah tahap farmakodinamika. Nah, untuk bisa sampai ke tahap farmakodinamika itu tentunya juga tidak apa namanya, tidak serta-merta ya bisa menimbulkan efek, tetapi suatu obat harus melalui tadi ya proses utamanya adalah farmakokinetika, baik mulai dari proses absorpsi, kemudian distribusi, dan juga tidak terkecuali proses metabolisme ataupun ekskresi ya, yang mana merupakan satu proses yang itu memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi keempat proses itu berjalan secara simultan ya. Tidak kok misalnya proses absorpsi berjalan sendiri, artinya semua obat harus diabsorpsi lebih dahulu, kemudian baru apa, lakukan proses distribusi, begitu tidak ya. Tetapi sebagian obat yang sudah masuk itu akan langsung didistribusikan, begitu ya. Jadi prosesnya beruntun ya. Setiap yang masuk langsung distribusi, langsung mungkin juga mengalami proses metabolisme dan seterusnya. Nah, eh, tentu proses farmakokinetika ini tidak terlepas dari apa yang disebut dengan sistem hayati. Jadi obat ketika sudah masuk ke dalam sistem hayati baru dia akan melalui proses farmakokinetika. Proses farmakokinetika mungkin bisa juga dilihat sepotong-sepotong ya, menggunakan apa ya, proses yang sifatnya misalnya in vitro. Tetapi tidak akan lengkap jika tidak diberikan secara in vivo. Nah, pemberian secara in vivo itu maksudnya apa? Jadi dia betul-betul diberikan kepada eh, makhluk hidup ya. Makhluk hidup ini jadi bermacam-macam sebetulnya makhluk hidup. Kalau yang memang secara utuh ya bisa berupa hewan uji atau pada pasien ataupun mungkin juga pada manusia sehat ya. Tetapi kalau yang tadi ya untuk misalnya prosesnya mengetahui mekanisme, nah itu bisa diambil per bagian-bagian. Jadi sistem hayati itu tidak harus berupa utuh ya, artinya makhluk hidup secara utuh, tetapi bisa juga mungkin dari bagian-bagiannya. Ya. Nah, itu yang mendasari kenapa kok misalnya kita bisa melakukan transplantasi jantung, bisa melakukan transplantasi ginjal, hepar, dan sebagainya ya. Jadi eh, bahwa organ-organ itu juga masih bisa bekerja ketika dipindahkan di sistem yang lain begitu. Nah, kemudian untuk obat sendiri, ya obat sendiri itu bisa tadi ya kita sampaikan kalau pada proses preklinik ya, proses proses uji itu kan sebenarnya secara garis besar itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu proses preklinik dan proses uji klinik. Ya, pada saat uji preklinik itu biasanya kita menggunakan hewan uji. Nah, hewan uji bisa digunakan baik secara utuh ataupun mungkin tadi bisa juga diambil pada bagian-bagian tertentu ya, tergantung dari keperluan ujinya masing-masing apa. Ya, misalnya sebagai contoh nanti juga Anda akan praktikum di farmakologi dan toksikologi eksperimental, yaitu ada salah satu materi yang eh, uji menggunakan organ terisolasi. Maksudnya apa? Jadi nanti ada kita pilih satu organ tertentu yang kalau di farek itu menggunakan otot polos ya. Jadi itu justru tidak secara lengkap berbentuk organ ya, tetapi dia kita ambil sedikit saja ya otot polos trachea. Kemudian kita apa namanya, kita tempatkan dalam satu sistem yang memang itu harus sesuai ya, misalnya dari sisi eh, cairan ya, dalam artian bahan-bahan yang kita gunakan itu harus bisa menjaga supaya organ tersebut tetap hidup atau tetap bisa
bergerak atau sebagaimana mestinya ya. Jadi meskipun organ apa namanya tadi otot polos rahim itu sudah kita potong, kemudian kita tempatkan dalam satu cairan yang kita sebut dengan buffer crepe begitu ya. Kemudian kita tempatkan dalam alat, dia masih bisa berkontraksi ya. Jadi sesuai fungsinya ketika berada dalam tubuh, dia akan berkontraksi. Nah, itu bisa diamati nanti apakah obatnya itu akan berpengaruh ke situ atau tidak. Nah, bisa juga sistem hayati ini mungkin bisa juga misalnya berupa bakteri. Ya, atau mungkin bisa juga berupa bagian-bagian dari tubuh yang sudah dikembangbiakkan ya, terutama kalau Anda mungkin ya sudah pernah dengar istilah kultur sel begitu ya. Jadi diambil dari sel-sel tertentu yang itu dikembangkan dan dia bisa hidup secara mandiri, tentu harus dengan medium yang sesuai. Ya, kultur sel ini sekarang ada bermacam-macam ya. Biasanya bisa ada yang kultur sel normal, sel makrofag, kemudian bisa juga dari berbagai jenis sel kanker ya, tergantung juga dari tujuan percobaan. Nah, kemudian kalau pada manusia, yaitu kalau pada manusia memang ataupun pada hewan uji yang itu untuk melihat bagaimana keseluruhan sistem itu bisa bekerja sebagaimana yang nanti kalau itu akan obatnya digunakan pada pasien yang betul-betul sakit gitu ya. Jadi ada tahap-tahapnya nanti diuji preklinik, baik itu uji farmakologi, eh, termasuk juga uji farmakokinetik ini masuk bisa juga masuk dalam uji preklinik ataupun uji klinik. Kemudian ada juga uji kalau uji farmakologi tentu kita ingin mengetahui bagaimana fungsi atau efek yang ditimbulkan oleh obat yang akan kita gunakan. Jadi untuk mengkonfirmasi apakah betul obat yang akan kita sampaikan kepada pasien itu memang memiliki efek sesuai yang sudah diharapkan. Atau mungkin untuk melihat bagaimana apakah obat yang akan kita pakai itu nantinya akan bisa menimbulkan efek toksik ataukah tidak. Nah, itu nanti tentu akan melalui uji-uji toksikologi ya. Untuk mata kuliah toksikologi nanti akan dipelajari di semester 4 saya kira ya. Nanti juga yang mengajar mungkin ada saya, ada Pak Arif Nur, Bu Retno, dan juga barangkali Pak Sony ya. Ya terutama yang tiga itu ya, beliau bertiga, nanti saya hanya sedikit saja mungkin berkontribusi di situ ya. Kemudian untuk uji klinik sendiri ya itu biasanya ada beberapa fase ya, baik fase 1, fase 2, fase 3 dan bahkan sampai ke fase 4. Apa perbedaannya? Kalau uji fase 1 itu uji dilakukan pada sukarelawan sehat ya, jadi pada manusia langsung tetapi dipilih pada orang yang sehat. Tujuannya untuk apa? Jadi tadi memang untuk memastikan bagaimana profil farmakokinetika dari obat yang digunakan. Ya, karena kalau orang sakit itu kan nanti faktornya sudah banyak ya, sudah bermacam-macam. Jadi kalau untuk mengetahui profilnya itu dilakukan pada manusia yang sehat. Kemudian juga untuk melihat peluang, misalnya apakah bisa menimbulkan efek samping atau tidak ya. Tadi juga bisa menimbulkan efek toksik ataupun tidak. Jadi dilihat. Nah, harapannya kalau ini masih di tahap awal pada orang sehat kan terkontrol dan orangnya kalau seandainya misalnya muncul efek samping dan sebagainya itu diharapkan tidak berbahaya begitu ya. Jadi kurang atau mungkin walaupun ada tidak terlalu berbahaya bagi pasien. Nah, baru setelah nanti itu dikonfirmasi aman ya baru kemudian diterapkan pada pasien yang betul-betul. Jadi memang pada pasien yang sakit. Nah, itu juga berbeda nanti kalau yang fase 2 itu pasiennya hanya terbatas ya, jadi lebih sedikit. Kemudian nanti di fase 3 biasanya sudah cukup banyak, jadi sampelnya bisa dari berbagai rumah sakit begitu ya. Kalau fase 2 tadi mungkin hanya salah satu saja bisa dipilih. Tapi kemudian setelah obat diedarkan ya sudah digunakan di masyarakat nanti juga dicek bagaimana apakah muncul kadang-kadang ya itu tadi karena efek samping itu bisa saja muncul secara individual. Ya, jadi makanya walaupun obat sudah beredar tetap
dilakukan evaluasi apakah akan muncul misalnya efek samping dan sebagainya. Nah, nanti akan ada evaluasi post marketing ya yang kita sebut dengan uji klinik fase 4 ya, bisa untuk pasien yang lebih luas dan juga nanti bagaimana efek yang mungkin muncul itu juga evaluasi-evaluasi setelah post marketing. Nah, itu nanti akan apa ya, harapannya itu memang menjamin bahwa obat yang kita gunakan itu betul-betul efektif dan juga efisien. Nah, kembali ke farmakokinetika. Jadi ketika Anda apa namanya, di sini ada sistem hayati ya, tadi saya sampaikan. Nah, yang jelas kalau ini sistem hayati. Nah, di sini di bagian bawah ya, di bagian bawah itu suara saya kedengaran ya adik-adik ya? Dengaran enggak? Dengar, Ibu? dengar Ibu. Kedengar, tapi ininya nggak bisa bergerak ya, geng biasanya. Tapi masih kelihatan ya yang di bawah ya. Saya zoom tapi kok nggak mau bergerak. Coba saya off sebentar terus kembali ke situ. Oh, susah berarti hang ini namanya. Ya sudah nggak apa-apa. Jadi dari bawah itu kan yang bagian bawah ya. Apa yang terjadi di dalam sistem hayati ya. Jadi sistem hayati tadi untuk bisa mengetahui sebetulnya tujuannya kan kita eh, harus mempunyai data kadar konsentrasi obat di dalam sampel hayati ya. Utamanya nanti adalah konsentrasi obat di dalam darah ya, berhubung dengan waktu atau versus waktu. Nah, sistem hayati tadi, dari sistem hayati itulah kita mengambil sampel ya. Sampel hayati bisa kita sampaikan kemarin bisa berupa padat, bisa juga berupa mungkin ya, contoh yang paling sering digunakan untuk sampel hayati adalah urin dan darah, walaupun bisa juga menggunakan cairan empedu, saliva, atau mungkin juga organ-organ tertentu ya. Nah, tergantung dari tujuan kita mengambil sampling ya. Kalau untuk farmakokinetika ini yang paling sering yang digunakan adalah darah ya Kak. Dan juga nanti dibantu dengan data urin. Itu kalau untuk sampel farmakokinetika. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau memang kita ingin mengetahui distribusi, ya, distribusi obat itu sampai kemana saja, kemudian ke organ-organ yang mana, atau bahkan mungkin sampai ke otak atau tidak dan sebagainya. Ya, kalau secara kualitatif bisa digunakan juga mesin semacam bioimaging. Hanya saja eh, untuk bioimaging ini agak apa ya namanya, kita perlu berpikir bahwa karena untuk bisa menimbulkan tadi ya eh, supaya obatnya itu bisa terdeteksi dalam kondisi di dalam tubuh ya, itu biasanya harus menggunakan material tertentu ya, bisa juga misalnya berupa penambahan bahan-bahan radioaktif. Nah, ini tentu memerlukan sarana yang memadai untuk pengelolaan limbahnya gitu. Jadi obat yang kita maksudkan tadi itu bisa dilabel dengan bahan-bahan radioaktif ya, kemudian setelah itu diberikan ya kepada biasanya tikus atau mencit ya, karena itu memang settingnya adalah untuk hewan uji yang juga kecil ya, tikus atau mencit. Nah, kemudian setelah beberapa saat itu bisa dicek ya, di scan begitu. Nah, setelah di-scan akan muncul kira-kira pergerakan obatnya di mana saja gitu ya. Ya, itu nanti tergantung waktunya juga. Bisa di-scan beberapa kali sesuai waktu yang eh, ditetapkan. Misalnya kalau di awal ya segera setelah diberikan dia posisinya di mana gitu ya. Barangkali masih di lambung atau mungkin di usus. Nah, setelah obat mengalami proses absorpsi dan sebagainya. Nah, itu nanti dia akan terdistribusi kemana saja. Itu nanti bisa dilihat dari sebaran hasil tangkapan mesin bioimaging gitu ya. Nanti bisa kelihatan. Tetapi itu secara kualitatif ya, walaupun mungkin juga bisa menggambarkan agak semi kuantitatif juga ya. Artinya nanti
eh, misalnya pada organ yang memang dia mendapatkan distribusi lebih banyak itu juga akan kelihatan ya spot-spotnya itu akan kelihatan dia warna yang terbentuk juga biasanya akan lebih lebih banyak itu atau lebih luas area pewarnaannya gitu ya. Ya, karena mungkin di situ ada banyak sel yang sel atau mungkin wilayah yang mengandung obat yang tadi sudah dilabel dengan bahan radioaktif. Tetapi kalau itu mau ditetapkan konsentrasinya secara kuantitatif ya, secara kuantitatif ya tentu harus diambil sampelnya, kemudian tentu harus dilakukan analisa. Nah, sebelum dilakukan analisa, tentu harus dilakukan apa? Sebelum dianalisa harus dilakukan apa, adik-adik? Nah, ini biasanya saya orang-orang ya, tapi lagi hack. Harus dilakukan analisis ya. Nah, sebelum dianalisis, maka sampelnya harus dilakukan isolasi terlebih dahulu. Jadi tujuan isolasi apa? Yaitu untuk mengambil tadi ya obat yang berada di dalam sampel. Ya, sampelnya bisa tadi berupa darah, bisa juga berupa urin, bisa juga berupa feses, ataupun mungkin sampel yang lain juga. Gitu. Nah, dari situ ya eh, adik-adik kalau misalnya sampelnya berupa darah ya, di dalam darah ada apa saja kira-kira? Bisa dibantu menjawab? Adik-adik pernah diambil darahnya belum ya? Halo? Nggak ada suaranya. Pernah, Bu. Pernah, Ibu. Pernah. Terus warnanya apa? Merah, Ibu. Merah, Bu. Merah. Oke. Di dalam darah ada apa saja? Sel darah merah, sel darah putih, plasma, Ibu. Oke. Selain itu, ya tadi ada banyak sel ya. Sel darah, baik entah sel darah merah, darah putih, ya itu bisa dicek dari hematologi. Ya, kalau Anda periksa darah, itu ada dua hal ya. Jadi kita periksa sistem hematologi dan darah rutin ya istilahnya. Begitu pemeriksaan hematologi dan pemeriksaan darah rutin. Nah, itu yang dicek itu akan berbeda-beda. Ya, kalau hematologi tadi terkait dengan jumlah sel-sel yang berperan penting ya entah sel itu entah sel darah merah sel darah putih leukosit dan sebagainya ya. Nah, kemudian aja istilahnya mungkin WBC RBC gitu ya dan seterusnya. Nah, tapi kalau untuk darah rutin ya itu mungkin berbeda ya. Jadi yang dicek adalah apa-apa senyawa-senyawa apa saja yang itu berkaitan dengan kesehatan kita yang ada di dalam darah. Misalnya kadar kolesterol, kemudian kadar asam urat, kadar glukosa darah, ya, kemudian kadar trigliserid, kadar eh, apa namanya yang untuk mengetahui bagaimana apakah hepar kita sehat atau tidak, misalnya itu terkait kadar SGPT, SGOT atau istilah lain ada ALT, AST itu ya. Nah, kemudian juga misalnya kadar kreatinin ya untuk mengetahui apakah fungsi ginjal kita normal atau tidak. Nah, itu biasanya akan bisa diindikasikan dari kadar serum atau kadar kreatinin serum ya yang itu menggambarkan bagaimana fungsi ginjal kita apakah masih normal atau tidak gitu ya. Nah, kemudian juga eh, mungkin berbagai senyawa lain yang kita tidak tahu ya. Artinya di dalam darah itu ada banyak sekali senyawa. Demikian juga di dalam urin ya. Nah, tentu ketika kita melakukan isolasi ya karena kalau tidak diisolasi kan susah ya. Dalam darah masuk mau langsung dimasukkan ke spektrofotometer kan nggak mungkin ya. Nah, maka harus dilakukan isolasi terlebih dahulu. Nah, kalau apa namanya metode analisis yang sudah
ajarkan apa saja ya metodenya ya, adik-adik ya. Ada yang menjawab, yang masih ingat barangkali kemarin, nah di semester 2 untuk metode analisa yang sudah diajarkan apa saja. Halo, ada yang tahu? Ada yang ingat? Lupa semua. Sudah mendapatkan metode entah kimia analisis atau apa yang berkaitan dengan analisis? Enggak ada yang jawab. Ya, suara saya kedengaran enggak ya? Terdengar Ibu. Oh, ayo dijawab ya. Yang jawab dari Eh, tadi terus ya. Yang cowok-cowok nggak ada yang mau jawab. Apa Mbak? Ayo Mbak, nggak apa Mbak? Boleh. iya, kalau di semester 2 kemarin kimia analisis kita belajarnya kayak metode iodometri, iodimetri, kompleksometri gitu, Bu. Nah, terus kalau obat itu kira-kira bisa nggak langsung dalam darah jadi iodimetri gitu? Sudah pernah memegang atau melihat spektrofotometer? Sudah Bu yang UV-Vis. Nah, yang UV vis, oke. Biasanya untuk ngecek apa itu kalau UV vis? Biasanya kadar Ibu. Kadar. Hmm. Terus kadar apa syaratnya suatu senyawa bisa dideteksi dengan UV vis, spektro UV vis? Ya, Mbak. Punya gugus kromofor sama auxokromnya Ibu. Hmm, oke, jadi bisa ada gugus kromofor dan punya itu ya, gugus-gugus yang bisa memancarkan atau membentuk warna ya. Nah, untuk spektrofotometer, kalau yang adik-adik pelajari itu secara UV vis ya, atau visible sehingga membentuk warna. Tetapi bisa juga spektrofluorometer. Jadi dasarnya adalah proses fluoresensi ya. Nah, jadi ada bermacam-macam. Nah, sekarang tadi eh, saya tanya, kalau di dalam darah itu ada banyak senyawa yang lain, maka apa namanya, kira-kira metode analisa yang seperti apa yang akan kita gunakan untuk ngecek kadar obat di dalam darah itu? Ya, adik-adik. Nah, tentu kan harus metode analisanya harus ada persyaratannya ya, adik-adik di situ. Nah, kira-kira metode analisis yang seperti apa yang kita butuhkan? Ya, kalau tadi di dalam darah ada banyak sekali senyawa. Mungkin kromatografi, Bu. Gimana, Mbak? Pakai metode kromatografi. Metode kromatografi? Enggak. Persyaratan metodenya. Kalau itu kan nama metodenya. Persyaratan metodenya. Persyaratan metodenya apa kira-kira? Enggak tahu. Gini, jadi kalau di dalam darah itu kan ada banyak sekali senyawa, gitu. Maka kira-kira apa namanya metode yang seperti apa supaya nanti tidak metode yang kita pilih itu tidak membaca semua tadi, apalagi darah, misalnya darah ya kan, darah kan berwarna merah gitu ya. Nah, padahal kalau spektrofotometri yang diambil kan absorbannya, nah ya toh. Nah, berarti kita itu harus memilih metode persyaratan metode yang seperti apa supaya bisa tadi hanya hanya membaca obat yang kita akan deteksi.
Kira-kira persyaratan metodenya seperti apa? Yang bisa memisahkan senyawa-senyawanya, Bu. Nah, itu kita sebut apa? Yang spesifik bukan, Bu? Iya, bisa. Ya. Jadi salah satu metode analisis yang kita gunakan itu harus memiliki sifat, ya, yaitu spesifik atau selektif, ya. Spesifik atau selektif, ya. Jadi metode yang kita gunakan harus bisa membedakan, ya, secara spesifik atau selektif obat yang memang kita targetkan dengan senyawa-senyawa yang lain. Kemudian persyaratan yang lain kira-kira apa? Jadi ini ada kurang lebih, ya, yang biasanya kita pegang untuk suatu metode untuk bisa menganalisis di dalam sampel hayati itu ada 4, ya. Yang satu adalah selektivitas atau spesifisitas. Yang kedua apa? Kira-kira. Akurasi, Bu. Oke, akurasi. Yang ketiga, Presisi, presisi. Terus satu lagi, efektivitas. efektivitas. Kira-kira lebih ke kalimat yang lebih pas. Yang tentang limit of kuantitatif, yang limit detection gitu-gitu, Bu. Ya, limit deteksinya kecil, itu berarti metodenya sangat apa? Kalau Sensitif. bisa mendeteksi kadar obat dalam jumlah yang sangat kecil, berarti dia sangat Sangat enggak. sensitif, Bu. Iya, betul. Jadi nomor satu dia harus selektif, bisa membedakan dengan senyawa yang lain. Yang kedua harus sensitif, ya, karena kadar obat di dalam darah itu sangat kecil, sehingga harus mempunyai sensitivitas yang tinggi, ya, metode yang kita pilih. Nah, kemudian yang ketiga dia harus akurat, kemudian yang terakhir, nah dia harus apa namanya, harus memiliki presisi yang tinggi, ya. Nah, kemudian sebentar. Ini kelihatan enggak? Tidak, Ibu. Nah, saya nggak bisa ya ini, ya. Oke. Ya, mungkin minggu depan bisa saya sampaikan sedikit. Ya, jadi suatu metode memang harus apa tadi, selektif, kemudian sensitif, dan kemudian harus memiliki akurasi dan presisi yang tinggi. Nah, itu nanti juga akan dipelajari di praktikum FAREC, ya, bagaimana tata cara untuk menghitung presisinya, kemudian bisa menghitung akurasinya, gitu, ya. Nah, itu nanti sangat tergantung dari obat yang kita gunakan juga. Karena obat kan kita gunakan dengan dosis yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau Anda menggunakan parastamol, itu dosisnya bisa sampai 500 dan bisa digunakan. Bahkan kadang ada yang obat apa itu bisa sampai 650 miligram, ya, dalam satu tablet, sehingga tabletnya besar banget itu. Nah, tetapi juga perlu diingat ada senyawa-senyawa yang dia memang, ya, cukup dengan dosis yang sangat kecil, bahkan 1 miligram. Nah, kalau dosisnya saja di luar hanya 1 miligram, nah Anda bisa bayangkan nanti di dalam tubuh
itu kira-kira kadarnya jadi berapa gitu ya kan jadi lebih kecil lagi atau sangat kecil ya mungkin kadarnya di dalam rentang nanogram atau berapa begitu. Nah, sehingga kalau metode yang kita gunakan itu tidak sensitif ya nanti tidak bisa mendeteksi berapa kadar obatnya. Nah, itu nanti akan seharusnya ya dipelajari karena metode analisis itu yang Anda pelajari masih yang sangat dasar-dasar ya kayak iodometri dan sebagainya. Kemudian mungkin baru menginjak ke spektrofotometri dan sebagainya itu masih yang dasar-dasar. Nah, nanti yang lebih lebih canggih itu ada banyak sekali ya seperti misalnya untuk menggunakan HPLC dengan GC ya gas kromatografi walaupun sama-sama istilahnya kromatografi tapi itu nanti ada beberapa macam prinsip ya yang di situ akan berbeda-beda hasil yang diperoleh pun berbeda-beda ya bisa juga menggunakan kalau pada apa namanya untuk analisis untuk mengetahui karakteristik senyawa baru ya itu tidak cukup kalau hanya menggunakan spektrofotometer ya maka harus didukung dengan metode-metode analisis yang lain misalnya tadi HPLC kemudian itu bisa juga untuk memisahkan gitu ya misalnya kalau kita punya ekstrak dari tanaman itu kan kandungan senyawanya sangat banyak ya itu bisa dipisahkan dengan menggunakan kolom kromatografi kemudian untuk melihat pecahan-pecahan senyawanya itu bisa juga menggunakan GCMS kemudian untuk melihat bagaimana posisi HNMR jumlahnya berapa pada masing-masing atom C-nya itu juga nanti bisa menggunakan HNMR ya data NMR kemudian bisa juga menggunakan LC-MS ya itu yang sudah cukup canggih tapi memang alatnya ya juga cukup mahal. Nah, kemudian dari apa namanya tadi ya kita menganalisis ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan data kadar obat di dalam darah itu kita juga harus apa namanya memperhatikan waktu sampling ya. Kenapa? Waktu sampling itu harus mewakili dari berbagai ini, apalagi kalau misalnya obatnya diberikan secara oral ya, seperti gambar ini. Nah, maka nanti minimal waktu sampling ya, itu harus kita ambil atau kita pilih di paling tidak itu 3 titik di fase absorpsi ya, di fase absorpsi, kemudian kurang lebih juga 3 titik di fase puncak ya, di Cmax ya, kemudian kurang lebih 3 titik di fase distribusi dan 3 titik di fase eliminasi. Jadi setidaknya kurang lebih ada 12-an titik ya. Nah, itu harus tersebar di titik-titik itu supaya bisa menggambarkan tadi ya kita bisa memperoleh profilnya seperti apa. Ya karena waktu sampling itu nanti sangat penting ya untuk menentukan apakah suatu profil farmakokinetika obat itu mengikuti model satu kompartemen atau 2 kompartemen atau kalau memang tidak bisa ditentukan ya mestinya mengikuti atau kita gunakan model non kompartemen gitu ya. Nah kalau untuk yang sampling secara intravena itu mungkin agak lebih lebih sedikit ya mungkin bisa 6 atau 9 ya biasanya sekitar 9 titik itu jadi karena kita tidak perlu di fase absorpsi sendiri fase puncak sendiri ya jadi mungkin lebih simple yaitu di pertamanya adalah untuk ngecek di fase distribusi dan fase eliminasinya. Nah, baru nanti dari situ setelah kita dapatkan akan dianalisis kemudian akan muncul ke model kompartemen atau non kompartemen baru kemudian kita gunakan rumus-rumus yang ada di situ untuk menentukan bagaimana parameter farmakokinetikanya. Nah, setelah itu kita menginjak ke apa yang disebut dengan parameter farmakokinetika. Ya, apa tuh yang dimaksud dengan parameter farmakokinetika? Ya, parameter farmakokinetika sebetulnya merupakan satu nilai ya yang itu kita peroleh tadi dari hasil perhitungan matematika yang dari atau berasal dari tadi uh, profil atau kurva kadar obat di dalam darah terhadap waktu. Nah, parameter farmakokinetika nanti akan kita kelompok-kelompokkan lagi ya. Ada yang kita sebut dengan para
parameter farmakokinetik primer atau primary farmakokinetik. Yang mana itu dibedakan ya. Kenapa kok ini disebut primer ya? Nanti ada sekunder dan ada juga turunan. Jadi dikelompokkan menjadi 3 ya. Nah, disebut parameter farmakokinetika primer karena dia dipengaruhi ya oleh perubahan entah satu atau mungkin lebih dari variabel fisiologis. Ya, jadi kalau ada perubahan di variabel fisiologis itu bisa mempengaruhi atau bisa menyebabkan perubahan pada parameter farmakokinetika primer. Contohnya apa gitu ya? Yang pertama contohnya adalah Ka. Apa atau Ka? Ka itu merupakan tetapan kecepatan absorpsi. Ya, jadi variabel fisiologis apa saja yang nanti akan bisa menyebabkan perubahan di proses absorpsi ya. Maka nanti Ka-nya bisa berubah kalau ada perubahan. Ya, bisa juga misalnya kecepatan aliran darah dan sebagainya nanti kita sampaikan setelah ini. Kemudian ada CLT. CLT itu maksudnya clearance total ya. Clearance itu apa toh gitu ya. Nanti di belakang juga bisa kita sebutkan. Kemudian ada VD ya. VD merupakan volume distribusi obat gitu ya. Kemudian sekunder ya, parameter farmakokinetika sekunder. Jadi merupakan parameter farmakokinetik yang bergantung kepada parameter farmakokinetika primer. Ya, jadi kalau ada perubahan pada parameter farmakokinetika sekunder, maka dia akan bisa menyebabkan perubahan ya pada parameter farmakokinetika sekunder. Nah, sebetulnya ini juga refleksi dari perubahan di fisiologis ya, jadi perubahan beruntun. Kalau yang berubah faktor fisiologisnya, dia akan menyebabkan perubahan di parameter primer, kemudian parameter primer berubah akan menyebabkan perubahan di parameter sekunder. Ya, ini contohnya parameter sekunder ada nilai K, ada nilai T setengah, ada nilai FE. FE di sini maksudnya adalah fraksi obat yang diekskresikan atau fraksi obat terekskresi. Kemudian parameter farmakokinetik turunan atau derivatif farmakokinetik parameter ya. Nah, di sini nilai dari parameter turunannya itu tidak hanya tergantung dari parameter primer, tapi juga tergantung kepada dosis yang kita berikan dan kecepatan administrasi atau kecepatan pemberian obat ya. Contohnya adalah nilai AUC dan yang kedua adalah CSS. Apa yang dimaksud dengan nilai AUC ya? Bentar. AUC itu merupakan nilai luas di bawah kurva ini ya, sebagai contoh ini. Nah, berarti kalau seperti ini maka luas AUC-nya adalah luas yang di bawah garis hitam yang naik kemudian melengkung itu ya, yang ada tulisan durasi ini. Nah, ini nanti yang akan merupakan nilai AUC, jadi luas di bawah kurva. Ya, kemudian CSS itu nanti di belakang ada ya, itu CSS. Nah, tadi perubahan faktor fisiologis apa saja yang bisa menyebabkan perubahan farmakokinetika primer ya. Contohnya kalau Ka, ya Ka itu bisa atau berubah ya karena adanya ini ya perubahan pada aliran darah, kecepatan aliran darah di tempat absorpsi, terutamanya adalah obat-obat yang dia absorpsi atau transport absorpsinya adalah secara pasif ya. Karena memang dia sangat tergantung kepada gradien konsentrasi. Kemudian misalnya karena
perubahan pada pengosongan lambung dan juga motility atau pergerakan pada intestinal. Ya, itu lebih lebih terkait juga dengan apa saja yang kita makan ya. Jadi kalau kita makan terlalu banyak ya itu nanti juga bisa menghambat proses absorpsi. Nah, makanya obat itu kan kadang ada yang harus diminum ya sebelum makan, tapi ada juga yang diminum setelah makan ya, tetapi tentu ada aturannya. Ya kalau sebelum makan ya enggak kok langsung pokoknya minum obat terus kemudian langsung makan ya itu secara normatif ya betul ya karena diminum sebelum makan gitu ya, tetapi enggak seperti itu. Demikian juga kalau obat setelah makan, bukan setelah makan kemudian terus tiba-tiba makan selesai langsung minum obat. Tapi mestinya harus ada jeda waktu, misalnya 1 jam atau 2 jam begitu ya. Dan tujuannya untuk apa ya ini? Karena terkait dengan absorpsi obat ini ya. Kalau ada banyak makanan di dalam lambung, banyak makanan di dalam intestinal itu juga bisa menghambat proses absorpsi. Kemudian clearance hepar ya, clearance hepar. Ya, clearance memang tadi kita sebut di awal adalah clearance total ya. Clearance total itu clearance itu apa toh ya? Clearance merupakan proses pembersihan ya. Jadi sebetulnya nilai clearance itu merupakan jumlah atau melambangkan volume ya darah yang dibersihkan dari obat per satuan waktu. Nah, clearance dari mana ya? Clearance itu karena proses pembersihan itu kan bisa di hepar, bisa di renal, atau mungkin di organ yang lain. Sehingga sebetulnya clearance total merupakan penjumlahan dari clearance hepar, clearance renal, dan juga clearance yang lain. Tetapi clearance lain-lain ini karena sering kali kadarnya sangat kecil, sehingga sering tidak diikutkan di dalam perhitungan. Maka yang paling dominan adalah clearance hepar atau clearance renal. Nah, itu contoh-contoh faktor fisiologis yang bisa berkontribusi menyebabkan perubahan di parameter farmakokinetika primer. Ya, ada ini volume distribusi ya terkait. Mari sudah kita sampaikan ya, apakah obat ya karena tergantung juga kondisi lemak, tergantung dari tubuh, body size ya, body composition. Nah, sehingga nanti ya kalau Anda sudah belajar di farmakokinetika klinik ya, maka faktor itu juga akan sangat nanti diperhitungkan ya, misalnya pada pasien yang mengalami obesitas itu hitungan dosisnya juga akan berbeda dengan orang yang kondisinya bobot badannya normal begitu ya. Nah, ini kita lanjut ke volume distribusi. Ya, volume distribusi itu apa? Yaitu merupakan satu volume ya yang sebetulnya lebih kepada menggambarkan sejauh mana atau obat itu akan didistribusikan ya. Apakah dia stuck di dalam darah saja atau mungkin tersebar luas sampai ke jaringan, ke organ, ke otak dan seterusnya ya. Nah, itu nanti akan tergambar dari volume distribusi. Ya, volume distribusi yang kecil bisa dimaknai bahwa obat lebih terfokus di dalam darah atau di dalam plasma darah. Tapi semakin besar volume distribusi ya, maknanya dia juga akan semakin luas tersebar di dalam tubuh kita. Gitu ya. Ya, jadi kalau kecil ya berarti lebih sempit distribusinya, kalau besar ya berarti semakin luas terdistribusi. Nah, sehingga di sini volume ini seringkali juga disebut dengan volume semu ya, apparent volume of distribution. Ya, kenapa kok semu ya? Memang volume yang sebetulnya itu memang seperti imajinasi ya, karena tubuh tubuh kita itu kan boleh dikatakan semacam seperti tabung begitu ya. Nah, seperti tabung yang nanti akan kalau misalnya Anda punya uh, tahu beker gelas ya, mungkin Anda punya beker gelas, kemudian beker gelas itu uh, Anda kasih cairan ya, cairan entah
berwarna atau bening ya. Kemudian Anda saat teteskan atau misalnya bening ya, bening. Kemudian Anda teteskan satu saja setitik apa ya cairan berwarna. Nah, dia nanti akan tersebar kemana-mana ya, toh. Akan tersebar. Nah, dia akan bisa tersebar kemana-mana itu tentu sangat tergantung juga bagaimana kondisi cairan yang ada di dalam tabung itu ya, toh. Kalau misalnya tabungnya hanya berisi air misalnya dia akan encer ya, kemudian mungkin juga akan pewarnaannya akan sangat mudah dia tersebar ke seluruh tubuh. Tetapi kalau misalnya eh, cairannya ini kita beri sesuatu yang mungkin agak agak thick ya, jadi tidak encer yang bisa merubah eh, keenceran dari larutan yang ada di situ ya, nanti mungkin proses distribusinya juga akan berbeda gitu ya, akan berubah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini tadi clearance ya merupakan volume darah yang akan dibersihkan per satuan waktu ya tadi, karena terutama kan memang proses pembersihan darah itu kan di ginjal atau di hepar ya, makanya ya kalau hepar berarti nanti kaitannya dengan proses metabolisme, kalau di ginjal ya berarti terkait dengan proses ekskresi ya, ya itu nanti juga terlepas dari protein binding dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi total body clearance tadi sudah saya sampaikan ya, merupakan penjumlahan dari renal clearance, hepatic clearance dan yang lain-lain ya. Tetapi lain-lainnya biasanya kecil ya. Nah, ini apa yang disebut renal clearance ya, berarti kecepatan eliminasi oleh ginjal dibagi konsentrasi obatnya dan kecepatan hepar ya, hepatic clearance. Nah, ini rumusnya tadi ya. Clearance total itu juga bisa diambil dari rumus K eliminasi kali volume distribusi. Nah, dari situ nanti Anda bisa mengecek kira-kira tadi kaitan antara parameter primer dan parameter sekunder ya. Mana yang primer, mana yang sekunder, dan mana yang akan berubah gitu ya. Dari sana Anda bisa belajar. Kemudian ini hepatic clearance. Nah, hepatic clearance tadi salah satunya adalah dipengaruhi oleh hepatic blood flow ya. Ini bisa kita lihat dari rumusnya bahwa hepatic clearance itu rumusnya adalah IH ya kali ER, di mana IH adalah hepatic blood flow dan ER ya itu hepatic extraction ratio ya. Jadi lebih kepada capacity bagaimana hepar itu bisa membersihkan darah dari obat yang kita minum gitu ya. Nah, ini flow rate kalau hepatic blood flow terkait dengan kecepatannya, nah ini terkait dengan intensity, intrinsic capacity ya, half life dan juga nilai K ya. Half life adalah atau sering kita sebut dengan waktu paro eliminasi, dan itu adalah tahapan kecepatan eliminasi. Ya, saya sering bertanya, half life berarti maknanya apa, adik-adik? Waktu untuk apa? Halo, jangan ditinggal saya ya. Halo, half life apa maknanya? Waktu paruh, Ibu. Waktu paruh, apa maksudnya waktu paruh? Nah, namanya waktu paruh berarti ya waktu untuk separuh ya. Apanya yang separuh? Ya, jadi konsentrasi obat menjadi separuhnya dari konsentrasi awalnya ya. Mungkin dulu adik-adik di SMA sudah pernah ya belajar waktu paruh, tapi tidak obat, mestinya dengan bahan radioaktif ya, sudah pernah belajar apa itu waktu paruh, bahan radio atau waktu peluruhan ya, mungkin waktu peluruhan radioaktif. Nah, sekarang saya tanya, kalau suatu obat memiliki waktu paruh 10 jam ya, maka dia akan habis dari tubuh kita dalam waktu berapa lama?
Kalau waktu parunya 10 jam, 20 jam, Bu. 20 jam. Ada jawaban yang lain? Yang lain kok nggak ada yang nyaut ya, Mbak? Ya, udah turu apa ya? Oke, ada yang berminat untuk menjawab? Oke, Mbak Akila Putri barangkali ada nggak orangnya? 20 jam, Ibu. 30 jam. Mas Belva Ulaya ini Mbak atau Mas? Maaf. Halo? Ya Mbak, kok nggak kedengeran suaranya? Tetap nggak kedengaran di tempat saya, nggak tahu kalau yang lain kedengaran nggak? Nggak apa-apa. Mbak Mustika Devi Asmara berapa jam Mbak? 20 jam, Ibu. 20 jam. Kok semua jawabnya 20 jam ya? Yakin? Oke, ya. Jadi half-life adalah waktu yang dibutuhkan untuk obat menjadi separuhnya. Kalau suatu obat memiliki waktu paruh eliminasi 10 jam, maka dia akan habis dalam waktu berapa jam ya. Jadi jawabannya bukan 20 jam. Kenapa Bu? Kok bisa? Ya bisa. Ya. Kenapa kira-kira? Oke, seperti ini saya beri gambaran. Maaf, saya nggak bisa menulis ya ternyata kok nggak jalan ini. Eh, kalau misalnya obatnya di dalam tubuh kita itu 100 miligram ya. Oke, 100 miligram. Setelah 10 jam dia akan menjadi berapa miligram? 50, Ibu. 50. Kemudian setelah 10 jam lagi dia akan jadi berapa? Akan langsung hilang? 25, Ibu. Nah, oke. Berarti akan jadi 25 ya. Setelah 10 jam lagi akan jadi 12,5. 12,5. Padahal tadi sudah 30 jam ya. 30 jam posisinya masih di 12,5. Nah, itu yang perlu disadari adalah ya separohnya dari awalnya. Ya, awalnya itu di mana tadi ya? Kalau tadi awalnya 5 kan 100, 100 setelah 10 jam jadi 50. 10 jam kemudian ya, maka 50% dari awalnya. Awalnya di mana ya? 50 tadi ya. Jadi awalnya bukan di 100 tadi. Jadi awalnya di 50. Makanya masih 12,5. 10 jam lagi ya berarti separuh dari awalnya. Awalnya berapa? Di 12,5. Berarti tinggal 6,25 dan seterusnya. Itu ya, mohon untuk diingat-ingat. Jadi kalau pertanyaannya berapa jam gitu ya total, nah nanti itu harus dihitung dulu ya, tidak serta-merta menjadi 2 kali waktu T eliminasinya. Nah, kemudian tadi terkait dengan CSS ya, ini bisa dilihat ada kata-kata ini steady state ya. CSS itu merupakan waktu konsentrasi obat pada saat steady state ya. Kalau bahasa Jawanya tuna ya, tuna itu apa ya? Jadi boleh dibilang obat sudah mencapai konsentrasi yang konstan ya. Ya ketika obat itu dipakai entah infus entah itu nah ya, maka suatu saat dia akan konsentrasinya konstan ya. Konstan itu tidak berarti lalu berupa garis lurus ya. Besok kalau di farmakokinetik klinik mungkin Anda akan belajar tentang cara pemberian secara infusan nanti kondisinya seperti apa gitu ya. Jadi dia tetap akan berfluktuasi tetapi fluktuasinya itu tidak besar ya. Jadi kecil ya, tetap naik turun naik turun naik turun. Nah, di situ dikatakan obat sudah mencapai steady state ya. Nah, ini gambarannya. Nah, kalau dia mencapai steady state ya,
Nah, biasanya itu yang kita pakai steady state itu obat di posisi indeks terapeutiknya ya, di posisi indeks terapeutiknya. Jadi fluktuasinya juga diharapkan masih berada di ring uh, jendela terapeutiknya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian kalau dihentikan ya, ini contohnya adalah pemberian secara infusi. Kemudian dihentikan ya. Nah, T setengah, 1 kali T setengah dia akan mencapai 50%-nya. T setengah, 2 kali T setengah dia akan mencapai itu ya, jadi 50% dari 50% yang awal dan seterusnya. Nah, ini gambarannya. Maka dia akan kapan tercapai steady state ya. Kalau steady state kan kebalikannya ya, berapa kali T setengah. Ya kurang lebih ya, itu sekitar 5 kali ya, walaupun untuk 5 kali itu di posisi 97 sekian. belum belum betul-betul 100% ya, mendekati 100%. Ya karena apa ini T setengah itu obat itu kan dari harga logaritma atau len ya, jadi bukan bukan persamaan matematika biasa. Jadi di sini 0,693 itu dari len 2 sebetulnya. Len 2 atau len setengah ya. Oh, log 2 len setengah ya. Len setengah. Jadi nilainya 0,693 per K ya. Kemudian, nah ini apa manfaatnya? Nilai T setengah obat itu bisa untuk desain ya. Jadi misalnya obat kok ini ya durasinya ya. Kemarin kita sudah sampaikan apa itu durasi ya. Durasinya pendek. Nah, bagaimana cara supaya tidak pendek ya? Karena kalau durasinya pendek, obatnya harus diminum cukup sering ya. Maka bisa tidak diperpanjang ya. Sehingga harus didesain supaya durasinya lebih panjang ya. Bagaimana caranya? Maka harus dibuat tetapan kecepatan eliminasinya itu lebih kecil, kemudian untuk waktu eliminasinya lebih besar ya. Tapi sebaliknya, kalau obatnya terlalu toksik, ya itu harus diusahakan T setengahnya lebih pendek ya supaya cepat hilang. Kemudian untuk atau ditingkatkan nilai tetapan kecepatan eliminasinya. Itu ya. Ini sudah tadi ya. Ya ingat ini T setengah eliminasi juga nilainya kan 0,693 dibagi KE ya, atau K eliminasi. Di mana K eliminasi juga tadi rumusnya adalah clearance. Rumusnya ada kaitannya dengan EG dan clearance total. Nah, kemudian ada bioavailability ya. Nah, bioavailability ini menggambarkan jumlah obat ya yang berada di dalam sirkulasi sistemik dibanding dengan dosis yang diberikan. Nah, maknanya apa? Ini terutama kalau obat itu diberikan secara ekstravaskuler ya. Nah, kalau secara intravaskuler jelas nilai F-nya atau bioavailability-nya adalah 100%. Tapi kalau obat diberikan secara ekstravaskuler ya, kemarin kan ada banyak, bisa secara oral, bisa secara intramuskuler, bisa secara inhalasi, bisa secara topikal dan seterusnya ya. Nah, di situ akan menggambarkan seberapa besar yang sampai ke dalam sistem sirkulasi, artinya yang masuk di absorpsi. Ya, sebagai contoh misalnya parastamol. Nah, kita minum dengan dosis 500 mg. Apakah semua 500 mg itu akan terabsorpsi? Ya, toh? Nah, belum tentu ya. Toh? Nah, demikian juga dengan obat-obat yang lain. Jadi obat itu bisa mungkin diabsorpsi seluruhnya, ya, hampir 100%, tapi bisa juga hanya
sedikit gitu ya, bisa 5%, 10 dan seterusnya. Nah, sehingga nilai bioavailability itu ya ini ya bisa ranknya antara 0 sampai 100% ya, atau 0 sampai 1. Nah, tergantung tadi ya. Kemudian nilai AUC. Nah, nilai AUC itu tadi menggambarkan luas area di bawah kurva ya toh. Kemarin mungkin dari bagan yang kemarin saya sampaikan ya, yang waktu variabilitas itu ya, kan obat bisa mengikuti grafik yang C ya, grafik yang C yang subterapeutik, yang kemudian bisa mengikuti grafik yang B yang di tengah-tengah garis terapeutik, kemudian bisa juga yang apa namanya, yang A itu ya yang di atas garis toksik. Nah, itu nanti dihitung ya semua luasnya. Jadi akan kelihatan kira-kira AUC-nya mana yang lebih besar. Atau bisa dihitung untuk menghitung AUC atau nilai area di bawah kurva. Baik, itu ya terkait. Ini ada juga terkait kinetika order ya. Sebetulnya untuk farmakokinetika itu ada kinetika ya. Jadi order kinetika itu bisa berupa model satu ya, kinetika order 1, bisa juga kinetika order 0 ya. Kapan obat mengikuti kinetika order 1 ya, biasanya kalau kinetika order 1 itu walaupun dosisnya ditingkatkan maka nilai T setengahnya dia tetap atau tidak berubah ya. Tapi kalau 0 ya, kalau dosis obatnya ditingkatkan maka dia akan berubah ya, waktu paroeliminasi ya. Mengapa seperti itu ya? Jadi kalau kalau tubuh kita itu kan mempunyai kemampuan atau kapasiti untuk melakukan adaptasi atau mungkin perubahan ya. Nah, ketika dosis obat yang kita berikan itu berubah atau kita tambah menjadi lebih besar ya, selama tubuh itu masih memiliki kemampuan atau kapasiti untuk tetap melakukan proses eliminasi ya yang masih wajar, yaitu dia nanti akan tetap. Jadi walaupun dosisnya ditingkatkan, tidak kok lalu nilai waktu paro eliminasinya menjadi lebih panjang, tidak ya, tapi dia tetap ya. Apa artinya tubuh mungkin akan melakukan proses eliminasi menjadi lebih cepat ya. Misalnya tetapan kecepatan eliminasinya dia akan perbesar ya. Yaitu usaha tubuh seperti itu. Jadi untuk mengeluarkan tadi, untuk mungkin proses metabolismenya yang dia percepat gitu ya, atau ekskresinya yang dia perbesar gitu. Nah, tapi kalau misalnya tubuh barangkali mungkin dosis yang diberikan sudah cukup besar, tapi tubuh sudah tidak bisa lagi meningkatkan kapasiti untuk itu, ya berarti nanti akan mengikuti kinetika order. Baik, mungkin materi dari saya cukup itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, kuliah hari ini saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke.